Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Dinta Aulia Azahra dengan NIM 190214213 dari jurusan Komputerisasi Akuntansi Reguler Pagi AMIK JTC Semarang. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi cyber ethics guna untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah etika bisnis dan profesi. Cyber ethics. Cyber ethics atau etika cyber merupakan studi tentang etika sebagai cabang dari ilmu filsafat yang berkaitan dengan etika komputer dari pemakai internet dan membahas terkait tentang perilaku pengguna dunia maya serta apa yang dilakukan oleh mereka atau para user pada dunia cyber tersebut. Ada pula tujuan utama dari cyber ethics, yaitu untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram ketika melakukan segala aktivitas yang dilakukan di internet atau dunia maya. Kemudian ada aturan cyber ethics. Dalam cyber ethics, ada beberapa aturan umum yang telah ditetapkan, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu jangan menggunakan bahasa kasar atau kata-kata kotor. Yang kedua, jangan melakukan cyberbullying. Kemudian yang ketiga, jangan mengutip atau menjiplak karya orang lain tanpa izin dari sang pembuat karya. Kemudian yang keempat, yaitu jangan melakukan tindakan menyerang komputer orang lain. Yang kelima, jangan menggunakan password atau akun orang lain untuk melakukan tindakan kriminal. Yang keenam, yaitu jangan melakukan tindakan eksploitasi komputer orang lain. Yang ketujuh, jangan mencoba menyebar virus atau membuat komputer orang lain tidak dapat digunakan. Yang kedelapan, mematuhi batasan hak cipta ketika mengunduh apapun dari internet. Kemudian yang 9, jangan memposting gambar atau video pribadi maupun orang lain, kecuali ketika yang bersangkutan tidak keberatan untuk mempostingnya. Dan yang terakhir yaitu jangan menggunakan caps lock secara berlebihan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada netiquette. Netiquette atau netiquette adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Dalam berinternet, ada beberapa tata cara tersendiri, seperti halnya dalam mengirim surat maupun sebagainya. Ada beberapa netiquette yang perlu diketahui. Antara lain yaitu yang pertama, jangan terlalu banyak mengutip dan hilangkan hal-hal yang tidak perlu. Kemudian yang kedua, hati-hati dalam menggunakan huruf kapital, karena penggunaan huruf tersebut dapat diartikan seperti sedang berteriak. Kemudian yang ketiga, yaitu menjaga privasi dari hal-hal yang dikirimkan secara pribadi
pada kita. Kemudian yang keempat yaitu jangan menyinggung orang lain. Yang kelima yaitu perhatikan kata-kata yang akan ditulis. Jangan sampai kata-kata tersebut dapat memancing adanya permasalahan. Yang keenam, tulisan yang akan diposting sebaiknya jangan bertele-tele dan langsung pada inti permasalahan. Kemudian yang ketujuh, tidak mengirimkan tulisan yang mengandung unsur pemalsuan. Dan yang terakhir atau kedelapan yaitu menghindari perselisihan dengan pengguna lain. Jika terjadi perselisihan, sebaiknya dilanjutkan secara pribadi dan jangan sekali-sekali dibahas secara langsung di dalam forum umum. Kemudian yang selanjutnya ada IETF. IETF atau The Internet Engineering Task Force merupakan sebuah komunitas masyarakat yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang berhubungan dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet dalam skala internasional. Dalam IETF sendiri, ada beberapa aturan umum yang ditetapkan. Yang pertama yaitu saat kita berada di internet, kita semua merupakan manusia seperti di dunia nyata. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti aturan yang ada pada kehidupan sehari-hari ketika kita berada di dunia online atau internet. Kemudian yang ketiga yaitu ingat tempat di mana kita berada ketika saat online atau saat berada di dunia maya. Dan yang terakhir yaitu saat kita sedang online, hormatilah orang yang sedang berinteraksi dengan kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada contoh etiket yang ditetapkan oleh IETF. Yang pertama yaitu ada one-to-one communication. One-to-one communication sendiri merupakan komunikasi yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya. Misalnya saat kita berkomunikasi melalui email, personal chat with WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada one-to-many communication. One-to-many communication merupakan komunikasi yang terjadi antara individu dengan beberapa orang atau kelompok maupun juga sebaliknya. Misalnya seperti dalam sebuah website, blog, komunitas, dan lain-lain. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada information service. Contoh dari information service yaitu seperti Cooper, Wise, kemudian www atau World Wide Web, kemudian ada MUDS atau Multi-User Dimension, kemudian ada Multi-User Dimension which are Object Oriented atau MOOS, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu ada etika menulis dalam internet. Ada beberapa etika atau tata cara yang perlu kita ketahui
ketika kita mau menulis di dalam internet, yaitu yang pertama ada tidak mengandung sara dan hal-hal yang berbau pornografi. Yang kedua, tidak merugikan banyak orang. Yang ketiga, mencantumkan sumber yang kita baca. Yang keempat, menggunakan tata bahasa dan EYD yang benar. Kemudian yang kelima, yaitu tidak memanipulasi karya orang lain tanpa izin. Yang ketujuh, jika tulisan yang kita tulis berupa berita, maka kita harus menyatakan fakta dari berita tersebut. Kemudian yang terakhir, yaitu sopan dalam melakukan penulisan. Pelanggaran cyber ethics. Ada beberapa hal yang merupakan pelanggaran terhadap cyber ethics dalam cyber ethics, antara lain seperti cybercrime dan cyberbullying. Cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime merupakan tindakan kejahatan dengan komputer atau jaringan yang menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan tersebut. Menurut OECD atau Organization of European Community Development, cybercrime merupakan akses ilegal terhadap suatu pengiriman data. Semua kegiatan yang tidak sah atau melanggar hukum komputer termasuk tindakan kejahatan. Ada beberapa jenis cybercrime. Yang pertama yaitu ada data forgery. Data forgery merupakan kejahatan dunia maya dengan memalsukan data pada dokumen yang disimpan sebagai scriptless melalui internet. Kemudian yang kedua ada carding. Carding sendiri merupakan kejahatan di mana pelaku berbelanja menggunakan kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal. Kemudian yang ketiga yaitu ada cyber espionage. Cyber espionage merupakan kejahatan dunia maya yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan mata-mata terhadap pihak yang dituju. Selain itu, ada metode kejahatan cybercrime. Yang pertama, yaitu ada spoofing. Spoofing merupakan tindakan memalsukan data yang bertujuan untuk melakukan login pada suatu website, sehingga pelaku dapat login seperti pemilik akun asli. Kemudian yang kedua yaitu ada sniffing. Sniffing merupakan proses pemantauan sebuah paket yang melewati jaringan tertentu dengan menggunakan sebuah program. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu destructive device. Destructive device merupakan suatu kejahatan yang memanfaatkan program atau software yang berisi virus untuk merusak program di dalam sebuah komputer program. Cyberbullying. Cyberbullying merupakan suatu tindakan kekerasan yang terjadi pada anak-anak maupun remaja yang dilakukan oleh temannya, di mana tindakan kekerasan tersebut terjadi di dalam dunia maya.
Menurut Nurjana, cyberbullying merupakan perilaku agresif, intens, berulang yang dilakukan oleh individu dan perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu. Adapun macam-macam jenis cyberbullying. Yang pertama yaitu ada flaming. Flaming merupakan perselisihan kecil antar beberapa orang yang kemudian perselisihan tersebut tersebar secara luas sehingga mengakibatkan banyak pihak. Kemudian yang kedua yaitu ada harassment. Harassment merupakan pelecehan dengan cara mengirimkan berbagai bentuk informasi korban yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan, dan pengancaman kepada publik. Yang ketiga yaitu ada impersonation. Impersonation sendiri merupakan suatu tindakan di mana pelaku meniru korban dengan memanfaatkan pihak ketiga untuk menyebarkan informasi rahasia yang dimiliki korban kepada publik. Dan yang terakhir yaitu ada exclusion. Exclusion merupakan sebuah tindakan bullying yang mengucilkan seseorang untuk bergabung dalam suatu grup dengan alasan yang diskriminatif. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.